Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hamzah dengan NIM 12570500117. Nah, di sini saya akan dan beserta kelompok kami akan menjelaskan tentang mengatur acara perayaan ulang tahun dengan banyak tamu undangan. Nah, di sini kami membawakan judul dengan membawa nama Budi yang ulang tahun ke-25. Info guys, info. Apa deh? Tahu nggak kalau misalkan ternyata Budi ketua kita bakal ulang tahun bulan depan? Oh iya, Iya. Alhamdulillah. Iya, kita bikin acara besar dan prank dia. Ayo. Oke. Kembali. Karena siapa kita bakal ulang tahun bulan depan, kita akan menyusun acaranya dari mulai ide, masalah yang bakal terjadi, dan kita harus memberikan solusi masalah yang nanti kita hadapi. Ayo, setuju. Nah, kalau begitu kita akan diskusikan dari berurutan konsep acara, konstruksi, pendataan, kelapangan, dan biaya. Yuk. Oke, yang pertama untuk menentukan bagaimana apa yang dibutuhkan oleh acara perayaan ulang tahun itu, maka pertama kita harus menentukan konsep acaranya. Nah, lalu maka yang pertama yang harus kita cari itu adalah tema acara yang bakal kita pilih untuk kita jadikan tema acara perayaan ulang tahunnya Budi. Nah, jadi kita harus menentukan nih kira-kira pas acara hari H itu kita mau menggunakan tema acara itu apa? Entah mungkin pakai tema Star Wars, atau mungkin tema budaya kebarat-baratan, atau mungkin budaya Jepangan. Nah, nah solusinya kita melihat dari kesukaannya Budi. Budi ini dia orang itu sangat menggemari dengan dunia hero-heronya Marvel Universe. Nah, maka untuk menyesuaikan dengan seleranya Budi, kita akan menggunakan tema hero-hero Marvel Universe. Oke. Yang pertama sudah ketemu solusinya, lalu yang kedua yang harus kita cari adalah tentang pemilihan dress code ya. Nah, dress code-nya itu kita harus memilih dress code yang mana dress code-nya itu tidak akan terlalu merepotkan tamu. Jadi kita tidak perlu memilih dress code yang mewah-mewah, entah itu harus memakai jas atau harus memakai gaun. Nah, mungkin kita tidak akan seperti itu, karena supaya tamu-tamunya juga bisa tidak merasa kerepotan ketika ingin menghadiri perayaan hari ulang tahun tersebut. Nah, maka solusinya kita akan memilih dress code yang fleksibel dan tidak terlalu mewah. Jadi sehingga para tamu undangan yang diundang dan akan menghadiri acara tersebut itu nggak akan merasa kerepotan oleh dress code-nya. Oke, kita sudah menemukan dress code-nya. Lalu yang ketiga itu adalah ide-ide susunan acara. Nah, tadi kita sudah menentukan tema, sudah menentukan dress code. Nah, sekarang kita akan menentukan susunan acaranya. Nah, pastinya kita harus menentukan acaranya itu mau diisi acara apa aja sih, kan tidak mungkin juga kita hanya mengisi acara terus dengan sambutan, lalu potong kue, lalu selesai. Nggak mungkin. Nah, supaya acara ini juga sangat menarik dan membuat para tamu undangan itu terhibur, nah maka kita harus menyusun susunan acara yang membuat para tamu undangan itu tidak merasa bosan. Nah, mungkin acara pertama kita akan dimulai dengan sambutan MC. Lalu yang kedua adalah sambutan oleh orang yang berulang tahun. Lalu yang ketiga itu mungkin ada penampilan, lalu keempat, kelima, dan seterusnya. Dan mungkin juga kita harus mengatur susunan acara tersebut supaya tidak membuat para tamu undangan bosan, apalagi merasa ngantuk gitu ya. Sehingga mungkin di setiap selipan acara utama kita akan menyelipkan acara penampilan khusus, mungkin penampilan ada drama lah, atau mungkin penampilan dari grup band terkenal lah begitu. Oke, lanjut. Kita sudah menentukan ide, pakaian atau dress code dan susunan acara. Lalu yang keempat adalah
keaktifan MC para tamu. Nah, salah satu cara supaya tamu kita itu merasa terhibur dengan kehadiran mereka di situ dan tidak merasa bosan gitu. Nah, maka salah satu faktor utamanya adalah pada MC acara tersebut. Nah, kita harus memilih MC yang mana dia itu tidak hanya berkomunikasi satu arah gitu, tidak hanya dia berbicara atau mengantar dari acara A, B ke C, ke D dan lain-lain, tapi dia juga harus bisa mengajak atau harus membuat para penonton, para tamu undangan yang hadir pada acara tersebut supaya merasa bahwa mereka itu benar-benar dianggap kehadirannya pada acara tersebut. Nah, sehingga untuk mengatasi masalah itu kita harus memilih MC yang berpengalaman dan juga sebelum acara perayaan hari ulang tahunnya kita harus melatih MC tersebut supaya benar-benar dia itu sudah penuh dengan persiapan matang ketika acara hari H gitu. Mungkin sebelum acara hari H, di hari-hari jauh sebelumnya kita bisa mengadakan gladi yang konsisten supaya MC-nya itu benar-benar tampil dengan persiapan yang sangat-sangat matang gitu. Lalu yang selanjutnya adalah konsep kejutan ulang tahun. Nah, supaya kita bisa membuat hari perayaan ulang tahun pada tahun ini itu sangat berkesan ke ketua kita yaitu Budi. Nah, maka kita harus menentukan bagaimana nih supaya kita membuat surprise yang benar-benar meninggalkan impression gitu, meninggalkan impresi yang sangat mendalam meninggalkan impresi yang sangat mendalam pada diri Budi tersebut sehingga dia tidak akan melupakannya sepanjang umur hidupnya. Jadi benar-benar sesuatu yang meninggalkan kesan dalam jiwanya gitu. Nah, mungkin kita menyocokkan juga dengan agendanya Budi. Nah, Budi ini dia sebagai ketua kita, dia sering hadir ke perusahaannya gitu, dan dia juga sering nongkrong di kafe-kafe gitu. Nah, maka mungkin bisa kita kejutkan dia ketika di suatu saat momen yang mana itu tidak akan expect, yang mana Budi itu tidak akan memiliki gambaran bahwasanya dia bakal dikejutkan pada waktu tersebut. Oke, kita sudah menentukan konsep kejutannya. Lalu selanjutnya adalah kesesuaian durasi acara yang tepat. Nah, kita tadi sudah menentukan ide susunan acaranya. Maka untuk supaya kita tidak menghabiskan waktu atau membuang-buang waktu ya, supaya benar-benar acaranya itu kondusif, efektif. Nah, maka kita harus menentukan durasi tiap acara-acara yang bakal kita adakan pada hari-hari tersebut. Nah, mungkin kita bisa dengan membuat rundown acara tersebut dan melist durasi waktu setiap kegiatan. Mungkin acara pertama yaitu penyambutan MC dimulai dari jam 8 sampai jam 8 lebih 30 menit. Lalu selanjutnya setelah itu ada penyambutan dari dari orang yang berulang tahun yaitu Budi. Mungkin dikasih 15 menit dari pukul 8.30 sampai 8.45. Begitu, dan setiap acara dan seterusnya kita tentukan durasinya. Oke. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir dalam konsep acara itu adalah properti yang digunakan. Nah, tadi kita sudah menentukan nih tema acaranya, yaitu kita bakal menggunakan tema acara Hero Marvel Universe. Nah, lalu selanjutnya yang penting yang berhubungan dengan hal tersebut adalah kita harus menentukan nih properti apa aja sih yang harus kita perlukan buat acara hari hanya nanti. Nah, kita sesuaikan dengan tema acara yang kita pilih dan juga susunan acara yang bakal kita adakan. Nah, tadi kita sudah memilih ya, tema acaranya itu adalah tema Hero Marvel Universe. Nah, maka properti yang digunakan harus berhubungan dengan tema acara yang kita pilih, yaitu Hero Marvel Universe. Mungkin kita bakal menyewa kostum Hero Marvel gitu, Spider-Man atau Doctor Strange atau dan yang lainnya gitu ya. Nah, lalu setelah itu juga kita menentukan properti berdasarkan susunan acara yang ada. Mungkin ada suatu acara bakal ada penampilan daerah tari tradisional, mungkin bisa dimisalkan seperti itu ya. Nah, maka kita harus menyiapkan properti yang dibutuhkan oleh acara tersebut, yaitu pakaian tari tradisionalnya begitu. Oke, terima kasih buat Manik yang sudah menyampaikan ide-ide gagasannya untuk konsep acara. Dilanjut oleh Wisnu yang akan menjelaskan tentang konsumsi.
Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan persiapan konsumsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musal Fatimah. Nah, dalam persiapan konsumsi ini, yang pertama itu ada mempertimbangkan selera tamu. Nah, di dunia ini orang-orang kan seleranya berbeda-beda ya. Nah, solusinya itu kita harus memilih makanan yang lebih disukai oleh banyak orang. Misalkan zaman sekarang nih orang kebanyakan menyukai makanan yang manis ataupun menyukai seperti makanan keju ya. Nah, maka dari itu kita harus menyiapkan makanan yang lebih disukai banyak orang. Lalu yang kedua ada kita harus menyiapkan kue ulang tahunnya, mau memesan di toko ataupun kita membuat sendiri. Nah, kita tuh harus memilih mana yang lebih efektif, mana yang lebih menghemat biaya. Nah, solusinya yaitu kita membuat voting kepada panitia mana nih yang lebih efektif. Selanjutnya itu ada persediaan makanan dan minuman. Nah, untuk persediaan makanan dan minuman ini kita harus menentukan seberapa banyak tamunya dulu, karena semua tamu itu harus mendapatkan makanan dan minuman. Maka dari itu solusinya kita harus menentukan data terlebih dahulu sebelum menyediakan persediaan di jauh-jauh hari. Jadi kita sebelum acara di jauh-jauh hari kita tuh harus mempersediakan makanan agar semua tamu undangan mendapatkan makanan. Selanjutnya ada jenis makanan yang disajikan. Nah, jenis makanannya, maksud jenis makanan yang disajikan di dalam sini itu maksudnya mau memakai konsep prasmanan ataupun dibagikan per snack ya. Nah, caranya kita tuh mempertimbangkan kepada panitia mana yang lebih efektif agar semua tamu tuh bisa mendapatkannya dengan cara yang kondusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan persiapan pendataan. Nah, dalam pendataan ini kita tuh harus mendata banyaknya para tamu ya agar acara ini berjalan dengan lancar. Oke, yang pertama ada mendata banyaknya tamu. Nah, dalam mendata banyaknya tamu kita tuh harus menentukan siapa saja tamu yang bakal hadir di acara perayaan ulang tahun ini. Selanjutnya ada teknis memberikan undangan. Nah, dalam teknis memberikan undangan ini kita harus membuat dan menyebarkan undangan di berbagai media. Nah, seperti contohnya kita membuat surat digital ataupun kita bisa memberikan undangan itu langsung ke rumah tamunya. Selanjutnya ada kesesuaian data tamu. Dalam kesesuaian data tamu ini jadi misal kita tuh di acara, nah kita tuh harus mengetahui siapa saja. Kita harus memastikan tamu undangan ini harus yang sesuai dengan pendataan kita. Nah, caranya itu dalam mencatat setiap tamu yang hadir di lorong masuk. Nah, dalam sebelum tamu memasuki acara ulang tahun, kita harusnya membuat data, lalu si tamu itu menandatangani data itu. Oke, terima kasih buat Bos Dol telah menyampaikan ide dan gagasannya. Kali lanjut ke lapangan biaya akan dijelaskan oleh Fajar. Ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Al-Habsi. NIM saya 12570500026. Kita dalam menyiapkan acara ulang tahun kita juga membutuhkan koordinasi lapangan. Kita membutuhkan tempat atau bangunan yang luas untuk kegiatan acara tersebut. Misalnya kita bisa memilih indoor ataupun outdoor tergantung cuaca di luarnya gitu. Jadi kita bisa memilih antara indoor atau outdoor. Terus juga kita harus menyusun susunan tata letak biar estetik, biar para hadirin juga nyaman dengan tata letak tersebut, seperti panggung sebelah mana gitu, tempat makan, tempat duduk dan lainnya gitu. Untuk yang terakhir kita juga butuh pengkondisian tempat parkir. Para hadirin juga mungkin membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 gitu. Jadi kita biar bisa meminimalisir parkir liar di mana saja gitu. Next. Untuk yang terakhir kita juga membutuhkan biaya untuk kegiatan acara tersebut. Kita juga membutuhkan anggaran, kecukupan dana, laporan keuangan. Untuk anggaran acara kita membuat
perancangan untuk anggaran acara untuk membeli kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk acara tersebut dari A sampai Z, agar efisiensi anggarannya gitu. Terus yang terakhir laporan keuangan. Untuk laporan keuangan, setiap ada pengeluaran dan pemasukan, kita bisa menuliskannya agar kita mengetahui kita sudah membeli apa saja dan sisa berapa dari anggaran tersebut. Oke, alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang sudah menyampaikan ide dan gagasan untuk acara ulang tahun ketua kita. Jadi, nah sekarang saatnya kita sama sebulan ini melakukan aksi sama sebulan agar bisa matang. Jangan tunda-tunda, jangan menyampaikan tugas yang kecil. Jadi kalian harus dikerjakan gitu. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Usah terlalu apa ya? Serius? Ya. Ini mah nanti dipotong ya.